Kabar mengejutkan terkait Thalita Latief yang disebut sebagai orang ketiga kian menjadi sorotan. Irena Fabiola, istri sah dari pria yang diduga memiliki hubungan gelap dengan Thalita, berani membongkar hubungan Thalita Latief dengan suaminya. Hal itu karena Irena mengaku dirinya sudah memiliki bukti. Lantas, benarkah hal itu yang membuat Irena mantap bercerai dengan suaminya? Belum lama resmi bercerai dari sang suami Dennis Rizky, Thalita Latief sudah menjadi perbincangan publik. Thalita diduga telah menjadi orang ketiga dalam pernikahan Irena Fabiola dengan Ichan. Bahkan tidak main-main, hubungan Thalita Latief dengan teman SMA-nya itu telah menyebabkan runtuhnya pernikahannya dengan Irena Fabiola yang saat ini tengah mengurus perceraiannya ke pengadilan agama. Proses persidangannya sudah 2 kali berjalan dengan agenda mediasi. Namun hingga minggu lalu, Ichan yang diduga memiliki hubungan asmara dengan Thalita Latief tidak kunjung datang memenuhi panggilan sidang. Sebagai penggugat, Irena terlihat datang didampingi kuasa hukumnya. Mau klarifikasi apapun itu kan haknya mereka ya. Mau membantah pun itu pun ya haknya mereka. Yang penting sekarang saya ada bukti-bukti petunjuk aja. Dan doain aja lah semuanya dan biar aja waktu yang menjawab untuk semuanya ini. Karena saya tidak punya kewajiban untuk mengklarifikasi. Ini yang dirugikan saya. Ini hidup saya yang dijadiin bulian gitu loh. Jadiin bahan gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya lebih baik saya nggak usah menggubris gitu loh. Nggak perlu memperpanjang. Kalau mereka punya urusan rumah tangga ya biarkan aja mereka selesaikan sendiri gitu loh. Thalita Latief boleh saja membantah soal tudingan miring tentang dirinya menjadi orang ketiga yang membuat rumah tangga Irena Fabiola dan Ihsan Renaldi yang dibangun pada 2017 silam kini berujung ke pengadilan agama. Hanya saya dan kuasa hukum saya aja yang tahu. Ya, biarkan kuasa hukum saya aja yang bicara, Mbak. Mungkin berupa apa, Mbak Iren, foto atau video? Untuk saat ini sih masih dalam tahap ini ya kan, perceraian saja. Jadi kita nggak mau bahas terlalu jauh seperti itu. Ya kita nggak bisa jawab lah, nggak bisa jawab nanti karena kita fokusnya kan di perceraian saja. Meski memiliki bukti adanya hubungan spesial di antara suaminya dan Thalita Latief, akan tetapi Irena tidak akan menempuh jalur hukum, sebab dirinya hanya ingin proses perceraian yang sudah memasuki masa persidangan itu cepat selesai. Saya hanya ikhlas aja, udah ikhlas dan saya minta dipermudah aja sih semuanya. Untuk ke suami saya, kalau bisa bantu juga, kan mau cerai juga nih, ya kan? Dipermudah lah, jangan saya terus yang bergerak, saya juga capek seperti ini. Ya sudahlah, biarin aja orang mau berpikiran seperti apa, yang pasti saya nggak perlu mengklarifikasi kepada siapapun, terhadap siapapun, karena saya tidak melakukan hal tersebut. Terus kalau misalnya memang ada berita-berita seperti itu, terus bagaimana tanggapannya? Ya saya begini-begini aja gitu loh, karena memang ya saya cuma menjalani hidup saya gini-gini aja, kerja apa segala macam. Kalau misalnya ada yang deketin saya atau segala macam, terus tiba-tiba ada berita-berita kayak begini, ya saya kan ya nggak tahu ya gitu loh. Jadi saya kayak kaget juga sih sebenarnya gitu, karena semua orang langsung pada tanya, wartawan semua pada tanya, teman-teman kerja semua pada tanya gitu, semuanya are you okay? Sampai aku kayak emang kenapa gue nggak kenapa gitu. Rasanya masih lekat dalam ingatan bagaimana Thalita Latief menangis kesal dan emosi saat bicara di hadapan media ketika membicarakan nasib rumah tangganya dengan Dennis Rizky. Thalita Latief merasa kecewa dan marah ketika sang suami meninggalkannya begitu saja selama 3 tahun tanpa kejelasan, sehingga akhirnya ia mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Yang pasti saya lega karena akhirnya dari segi hukum bisa tahu keadaan yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Kan saya dari awal saya bilang saya akan memperjuangkan apapun
hak hidup saya dan hak hidup anak saya tanpa kebohongan. Ya itu yang saya lakukan di dalam. Saya mau bicara fakta, saya tidak mau bicara kebohongan. Ya, apapun reaksinya ya bagaimana, saya nunggu ini bertahun-tahun gitu. Jadi ya itu yang terjadi di dalam sih tadi. Talita memang terlihat sangat emosional terhadap sikap sang suami. Sebagai istri yang pernah merasakan betapa sakitnya dikhianatin dan diacuhkan sang suami, rasanya sulit untuk mempercayai jika Talita Latif kini dikabarkan sebagai orang ketiga dalam pernikahan pihak lain, apalagi sampai disebut sebagai penyebab perceraian. Senang sih sebenarnya, alhamdulillah tuh lega gitu sebenarnya perasaannya. Perjalanan yang proses yang panjang ya, 12 kali sidang dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 4,5 bulan gitu, cukup menguras energi juga gitu ya, stressing juga gitu. Jadi akhirnya bisa sampai di titik putusan, ketok palu secara sah gitu. Ya aku alhamdulillah lega sih, senang mas gitu. Iya capek sih sebenarnya kalau ditanya gimana sih gitu ngejalanin prosesnya, capek lah gitu ya. Apalagi kita situasinya juga pandemi seperti ini, banyak halangan untuk bisa mobiling yang leluasa gitu. Terus juga ya banyak lah hambatannya tuh banyak. Terus kepotong lebaran juga, kepotong liburan anak-anak sekolah juga. Jadi banyak nih waktu yang terulur tuh banyak gitu. Jadi stressing sih buat saya pribadi gitu. Apalagi kan saya juga kondisinya sakit cancer gitu kan. Jadi kayak ya campur aduk sih sebenarnya semuanya. Tapi saya bersyukur gitu bahwa doa-doa saya didengar sama Allah, bahwa kesabaran saya selama ini, air mata saya selama ini, kerja keras saya, usaha saya semua akhirnya mendapat hasil yang sesuai gitu. Setelah cukup lama disakiti, Talita Latif bahkan saat menerima akta perceraiannya bak menerima medali emas dalam sebuah kejuaraan, sehingga perlu merayakannya dengan penuh kegembiraan. Meski membantah dan tidak akan melakukan klarifikasi soal gosip dirinya menjadi orang ketiga dalam hubungan suami Ican dan Irena yang sedang menjalani sidang cerai itu, akan tetapi Talita Latif tak menampik sempat beberapa kali pergi bersama Ihsan dan kawan-kawan lainnya. Beberapa kali aja, tapi juga rame-rame sama teman-teman gitu. Jadi bukan yang kayak gitu. Ya gimana, pemberitaannya juga bingung ya gitu. Terus kayaknya kok jadinya masalah orang kok jadi ditumpunya ke saya gitu. Padahal saya aja baru beres urusan, baru juga napas lega gitu. Jadi ya bingung gitu loh. Kalau misalnya dibilang ditanya itu benar apa enggak, ya nggak benar gitu loh. Bahkan di satu pernyataannya, pesinetron kelahiran 6 Desember 1988 itu mengaku tidak mengenal Irena, hanya mengenal Ihsan yang merupakan teman semasa sekolahnya dulu. Nggak kenal saya. Yang saya nggak kenal. Jadi ya gimana ya? Gitu, makanya saya bilang bukan kapasitas saya untuk mengomentari urusan orang gitu loh. Jadi ya udah, kan ditanyainnya ke saya karena ada nama saya di situ. Saya cuma bisa bilang bahwa ya nggak benar gitu loh. Mau they make up story seperti apa ya silakan aja. Tapi saya bilang nggak benar. Saya kenal teman saya dari sekolah gitu loh. Jadi kayak ya masa saya kan berteman sama siapapun ya gitu loh. Saya nggak ada, apalagi semenjak kayak gini misalnya orang baik sama saya atau gimana, saya mah baik aja gitu loh. Jadi kayak ya kalau orang salah mengartikannya, kalau orang jadi membuat create story yang lain dari situ, ya terserah gitu. Sekarang kalau saya mau pergi kemanapun sama teman saya siapapun itu, kalau misalnya ada di posisi kayak gitu akan sama juga gitu loh.